Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa minna syaqiyya wa mahruma. Wa ba'du. Dalam pertemuan akhir kita telah berbicara tentang tonggak dinul Islam. Bagaimana dinul Islam bisa tegak dan dijalankan di masyarakat. Sekarang kita bicara tentang tonggak eksistensi umat Islam. Karena yang menjalankan din adalah umat, maka perlu kita memahami. Jadi materi kita sebetulnya mewakili social engineering. Sosiologi sebetulnya. Karena kita berbicara keumatan. Dan saya harapkan kalian semuanya bukan berpikir pribadi lagi. Kita harus melompat untuk sekarang dan yang akan datang. Dan kita berpikir bukan wilayah kita. Umat itu mencakup seluruh dunia. Tonggak eksistensi umat Islam. Pertama, mencetak umat adalah perintah. Agar supaya umat itu bukan menjadi pribadi yang berserakan tanpa ada pengikat. Tanpa ada tujuan bersama, itu salah besar. Ayat-ayat tentang itu sangat banyak. Tapi ini sebagian saja kita sampaikan. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun kan berarti sama dengan kawin. Kawin, bentuklah. Kana yakunu kun wa kawin, bentuklah. Ini yang benar minkum ini lil bayaniyah, bukan litab'id. Karena min itu ada menerangkan sebagian dan ada yang menerangkan bayaniyah, yang lebih tepat keterangan saja. Jadi hendaklah kalian semua ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya seluruh umat Islam menjadi umat unggulan. Umat yang beruntung. Yaitu di sini hendaklah kalian menjadi umat yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, berarti punya idealis umat itu. Jadi kita ada sesuatu yang baik yang harus perlu kita sosialisasikan ke masyarakat.
memerintahkan yang baik, berarti punya power untuk merintah. Karena sebagian orang kadang-kadang kalau nggak diperintah nggak jalan. Dan melarang kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Semua kita ingin untung. Dan semua kita ingin kita menjadi satu umat yang dirasakan keberadaannya. Dan keberadaan itu ada dalam misi. Ya, maka misi itu adalah merupakan tonggak juga sebetulnya. Nanti bisa kita masukkan. Misi hidup. Misi hidup itu bukan isi yang habis gitu. Kalau makan kan habis saja. Misi itu adalah sesuatu baik yang kita ingin sebarkan. Kata Allah, umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintah yang ma'ruf, melarang yang mungkar, wa ulaika hum. Kata hum ini berarti menunjukkan apa? Kekhususan. Merekalah orang-orang yang benar-benar beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beruntung. Dalam ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik umat yang dipersembahkan, ukhrijat dikeluarkan untuk itu dipersembahkan. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dipersembahkan kepada seluruh manusia. Apa kunci umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Iman kepada Allah dibelakangkan, tapi harus disebut. Yang didahulukan amar ma'ruf nahi munkar, karena ini keistimewaan. Jadi keistimewaan kita itu amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf itu apa? Kita bangga, kita bahagia dengan yang baik, dan kita ingin yang lain bahagia pula dengan kebaikan itu, maka kita perintahkan. Kita merasakan menang ketika bisa meninggalkan kemungkaran, dan kita tahu bagaimana sengsaranya orang yang berbuat kemungkaran. Maka kita ingin orang lain bahagia, maka kita larang mereka. Yang jelas di sini umatnya harus dicetak. Jadi kita tidak ingin kita ini hidup berserakan. Maka sebetulnya tanda kelulusan kalian atau keberhasilan kita dalam mendidik kalian tidak cukup lulus selesai hilang. Itu bukan umat itu. Tapi kita meniti jalan bersama-sama. Dan kita tahu tujuan besar. Karena mengeksistensikan umat itu harus bersama-sama terus. Tidak ada kata pisah. Semuanya punya misi. Belajar juga misi. Misi berikutnya yaitu menguatkan keberadaan peran umat Islam. Ini pertama. Jadi umat harus dicetak. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umat ini umat yang satu. Din ini adalah din yang satu, yaitu takwa kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Wa ana rabbukum fattaqun wa ana rabbukum fa'budun. Umat itu pernah ada walaupun dalam diri seseorang pertamanya. Kemudian banyak yang ikut menjadi umat besar, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka saya judul Nabi Ibrahim umat teladan. Nabi Ibrahim satu orang, tapi Allah gelari sebagai umat. Karena punya arah perjuangan jelas, punya misi yang jelas. Yakinnya ini, kita ini banyak ya. Tapi sudahkah menjadi satu? Kal bunyanil marsus, kal jasadil wahid.
Kita itu banyak, tapi belum nyatu. Masih dalam berserakan. Yang khawatir kalau kena seperti dikatakan Nabi. Gusa itu apa? Sekarang kita ini kondisi umat Islam adalah apa? Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qis'atiha. Hampir-hampir kalian itu dirobek-robek, diperebutkan oleh umat-umat lainnya. Seperti orang yang rakus memperebutkan makanan di atas meja makan. Dipotong kana, potong sini. Au min qillatin ya Rasulullah yauma idzin nahnu? Apakah jumlah kita karena jumlah kita sedikit? Qala bal antum katsir. Orangnya banyak, tapi enggak ada pengikat satu dengan yang lainnya. Walakinnakum ghusa, akan tapi kalian itu buih. Kaghusa isail, seperti buihnya banjir. Buih itu apa? Buih itu cirinya apa? Sifat buih itu cirinya apa? Hah? Buih itu cirinya satu, nggak punya biji, nggak punya berat, maka dia ngambang. Ya, nggak punya bobot, wala akidah, wala akhlak. Yang kedua, nggak punya arah. Jadi buih itu bisa kesana kemari, tergantung angin berhembus. Itu buih. Dan kebanyakan umat Islam demikian, buih. Maka tugas berat kita harus mencetak umat. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam sendirian, tapi menunjukkan eksistensinya. Ketuhanan Namrud diruntuhkan, berhala-berhala dihancurin, umatnya disingkap kebodohan mereka dalam kesyirikan. Punya istri, dibawa ke Mekah, lahir anak, jadi umat besar, umat Islam. Ya, Allah mengatakan, ini surat An-Nahl 120 sampai 123. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Perhatikan, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu umat disebut umat, ummatan qanitan lillahi hanifa. Qanitan, yang taat kepada Allah. Hanif itu apa? Lurus kepada kebenaran, jauh daripada kebatilan. Walam yaku minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Sifatnya syakiron li an'umi, sangat bersyukur dengan nikmat Allah. Semua potensinya dikembangkan. Jangan seperti kita ini ya. Quran hebat, tapi nggak kelihatan di masyarakat karena nggak diamalkan. Islam solusi, tapi masalah numpuk terus karena nggak pernah dipakai. Itu berarti kufur. Permasalahan kita itu kufur terhadap Islam, kufur terhadap Quran, kufur terhadap iman. Karena apa? Potensi besar tapi nggak pernah digunakan. Masyarakat itu kayak apa? Kalaisi mata fil baidai wal ma'u ala dhahri mahmulu. Seperti keledai yang mati kehausan sementara di punggungnya ada air yang banyak. Umat yang sesat sementara petunjuk ada di depannya. Jangan sampai itu. Kita tidak ingin itu. Wahadahu ila siratim mustaqim. Allah tunjuki beliau ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah. Kami berikan kepada beliau di dunia kebaikan. Wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan beliau di akhirat termasuk orang-orang yang solihin. Maka Nabi Ibrahim teladan kita dalam membangun keumatan.
Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah milah Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim kita tahu kan sendiri pertama, tapi kemudian keturunannya datang dan beliau dan keturunan menjadi umat besar. Am kuntum syuhada id wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah, umat Islam cukuplah adanya Siti Hajar, Nabi Ismail, sumur Zam-Zam, wakaf terbesar sepanjang masa sampai sekarang sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam, Ka'bah itu adalah tonggak dan pengaman negara Saudi. Mas Saudi kalau sudah nggak memperhatikan lagi nilai Ka'bah dan nilai tauhid, hilang juga sama. Dan ini sedang menuju ke sana. Nauzubillah min dzalik. Nah, Saudi sudah terang-terangan ingin normalisasi dengan Yahudi. Iya, Saudi itu sudah terang-terangan normalisasi dengan Yahudi. Makanya mengerikan sekali sekarang ini. Ini kebutuhan kita kepada keumatan luar biasa. Saudi dengan Emirat juga sudah dengan Yahudi, dengan Syiah mesra banget. Ya. Maka kita yang harus membangun itu. Kita harus membangun. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, tapi jelas, prinsipnya jelas. Namrud tidak bisa maksa dia untuk jadi syirik. Bapaknya tidak bisa memaksa beliau. Ya. Anak dan istrinya semua diarahkan kepada perjuangan. Inilah umat yang hakiki, punya eksistensi diri. Sekarang kita rinci satu persatu. Apa tonggak dinul Islam? Maksudnya tonggak umat Islam maksudnya. Bagaimana umat Islam bisa dikatakan sebagai umat? Dan bagaimana umat Islam memimpin dunia? Mengatur dunia. Bagaimana umat Islam memiliki peradaban? Yang pertama kali adalah akidah. Akidah ini harus ada di hati seluruh kaum muslimin. Akidah sebagai ad-din, sebagai aturan hidup, sebagai sistem, harus ada dalam diri setiap mukmin. Ya nggak apa-apa, tidak semuanya. Memang tidak bisa semua dipaksa untuk Islam. Tetapi yang ridho dengan Islamnya, yang mau ridho dengan Islamnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Puas dengan Allah sebagai Rabbnya, puas Allah sebagai sesembahannya, Islam sebagai dinnya, dan Rasulullah sebagai teladannya. Akidah jika hilang, berarti nggak ada umat Islam. Maka saya katakan, umat Islam punya negara besar, namanya Indonesia. Kalau akidah Islam menjadi landasan utama dan dijalankan di Indonesia, alhamdulillah, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu tauhid. Ini baru umat ini. Kalau benar-benar dijalankan. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut tilka ummatun qad khalat. Ummah itu akidahnya. Yang ditonjolkan itu adalah akidahnya. Wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah
Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Siapa yang membenci ajaran, milah itu apa? Ajaran. Milah itu ajaran. Dari kata amla yumli, didikte. Jadi sesuatu yang didiktekan, diajarkan. Nah, itu milah. Ya termasuk akidah, ibadah itu milah. Siapa yang membenci milah Ibrahim, sesungguhnya dia orang yang membodohkan dirinya. Dan tidaklah ada yang membenci milah Ibrahim kecuali orang yang bodoh. Dan sungguh kami telah memilihnya. Lihat, Allah katakan kami telah memilih Ibrahim di dunia sebagai pemimpin, sebagai teladan. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan di akhirat termasuk orang yang soleh. Cita-cita kita jadi orang soleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Bagaimana Nabi Ibrahim dipilih? Karena Allah mengatakan kepadanya, serahkan dirimu kepada Allah. Jawabannya, aslamtu li rabbil, aku sudah menyerahkan diriku kepada Rabbil Alamin. Dan kita lihat, ini Islam, ini akidah, ini tauhid. Dengan bukti apa? Penegasan Allah bahwa ini adalah pesan yang termahal dari Nabi Ibrahim kepada putra-putranya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan Ibrahim pun telah mewasiatkan kepada putra-putranya. Demikian juga Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu siapa? Cucu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, putranya namanya siapa? Namanya Ishak dan Ismail. Ishak punya putra namanya Yakub. Yakub punya putra namanya Yusuf, dan teman-temannya itu Yahudi. Yang mereka cikal bakal orang-orang Yahudi sekarang ini. Cuma orang Yahudi meninggalkan agamanya Nabi Yakub alaihissalam. Kalau Nabi Ismail, ya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata Nabi Ibrahim dengan Yakub Islam, bukan Yahudi. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslima. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, innallaha astafa. Milihkan, bayangkan. Sesungguhnya Allah telah memilihkan. Sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kalian ad-din, dinul Islam. Pilihan Allah loh, hadiah terbesar loh. Saya ingin tanya, kalau orang tua kalian saking cintanya pada kalian, benar-benar milih untuk kelulusan kalian, dipilihkan jam yang terbaik, HP terbaik. Kemudian dan kalian juga merasa hebat jam itu, HP itu. Kira-kira dipakai nggak? Kalau nggak dipakai, kira-kira orang tua gimana? Lah dinul Islam pilihan Allah buat kita. Sudah kita pakai belum? Nah, dinul Islam sebagai apa? Guidance, petunjuk, buku manual. Mestinya kita pakai. Dia buku petunjuk untuk mengoperasionalkan hati kita, mengoperasionalkan pikiran kita, untuk mengoperasionalkan energi kita. Terimalah itu. Jangan disia-siakan ya. Mana yang lebih mahal, HP atau din? Kalau kalian dikasih HP orang tua, kemudian ada di tengah jalan ada yang jambret, panggil, diambil. Kira-kira sikap kalian gimana? Apa silahkan ambil, aku juga nggak butuh itu, atau gimana?
marah. Terus kira-kira gimana? Kalau ada batu di depan Anda, kira-kira dipakai nggak batu itu? Untuk nimpuk, benar. Nah, sekarang di Dinul Islam dijelek-jelekin. Gimana pembelaan kita terhadap Dinul Islam? Jadi Dinul Islam lebih mahal atau HP? Sudahkah kita membela Islam? Belum. Nah, kalau belum berarti mahal mana sebetulnya sih? Iya, jadi Dinul Islamnya harus kita miliki. Innallaha astafa lakum. Sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kalian Dinul Islam ini. Fala tamutunna illa wa antum, maka jangan mati kecuali dalam Islam. Artinya banggalah kalian sebagai seorang muslim yang mengatur seluruh hidup kita. Dan ternyata ini juga apa? Wasiat Nabi yang lainnya. Nabi Yakub. Nabi Yakub mewasiati putra-putranya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Putranya berapa? 12. Ya. 12 dikumpulin mau meninggalkan. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelahku? Agama apa yang kalian ikuti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu tilka ada umat itu apa? Dinnya, benar nggak? Maka Quran kalian itu jadi din kalian. Akidah kalian, din kalian. Akhlak kalian, din kalian. Kita harus merasa bangga. Dan kita merasa sukses hidup dengan dinul Islam ini. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Famahma ibtaghaina izzan bi ghairihi adallanallah. Kapan kita mencari din, mencari kemuliaan selain Islam, Allah akan menghinakan kita. Ya, jadi ayo kita pelajari din ini sebaik-baiknya. Mari kita pelajari akidah ini sebaik-baiknya. Doakan mudah-mudahan tulisan saya segera selesai. Tinggal finishing sih sebenarnya. Jadi saya telah menulis tentang manhajul muslim. Konsep hidup seorang muslim. Dalam ibadah, dalam akidah, dalam perjuangan, dalam akhlak. Ini saya sudah tulis, ya tinggal finishing aja sebetulnya. Nanti saya cetak dan saya harapkan kalian tahu kemana kita berjalan dari buku itu. Jadi kalian mau dibawa kemana? Gitu. Nanti silahkan dibaca buku itu. Ya. Akidah kita kayak apa sih? Ya. Din kita kayak apa sih? Ini yang kita akan sampaikan. Jadi ketika Islam hanya dipandang sebagai agama seperti sekarang ini, ya berarti kita belum memiliki eksistensi. Yang kedua adalah tonggak kedua adalah benarnya, lurusnya wala dan barok. Harus jelas. Wala itu apa? Loyalitas, kesetiaan, ketaatan,
kesepakatan. Barok apa barok? Memutuskan hubungan, memisahkan diri, berlepas diri, permusuhan. Wala wal barok harus ditempatkan secara tepat. Penempatan wala jelas kepada orang beriman. Barok wala loyalitas kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulama, kepada orang-orang yang beriman, walaupun beda pandangan, tapi sama-sama beriman, kita berikan loyalitas kita kepada mereka. Barok apa barok? Berlepas diri dari orang kafir, berlepas diri dari musyrikin, berlepas diri dari munafikin, berlepas diri dari Syiah. Nah ini kunci umat Islam kalau ini jelas. Kalau enggak, dan ini yang paling hilang. Kalian perlu ketahui, yang paling hilang adalah masalah wala wal barok. Yang jelas gini, banyak yang ngasih wala kepada orang kafir dan ngasih barok kepada orang Islam. Bahkan kadang-kadang dulunya satu partai. Ada nggak? Dulunya satu partai bikin partai kemudian ingin ngancurin partai yang lainnya. Ada nggak? Nah, ini sudah habis itu. Jadi kalau kita ingin membangun umat, ini harus ada perekatnya yang bagus. Sekali lagi, kita kalau ingin membangun keberadaan umat Islam, harus ada perekatnya. Lah perekatnya itu wala. Sama iman, maka kita harus saling cinta mencintai. Harus menjadi saudara. Dan kita harus tahu siapa yang kita musuhi. Kalau ini tidak jelas, yakin 100% gak ada umat. Walaupun mereka jadi presiden, dia tidak akan mewakili umat, bahkan menghancurkan umat. Walaupun dia haji, walaupun dia zakat, walaupun dia puasa. Karena bedakan Islam, ini saya ingin tegaskan lagi ya. Membedakan orang Islam dengan orang kafir dengan apanya? Dengan syahadatain? Enggak, karena apa? Orang munafik juga bersyahadatain. Walaupun syahadatain wajib kita ucapkan, tetapi bukan itu pembeda. Dengan sholat? Enggak, karena orang munafik juga sholat. Dengan zakat? Enggak juga. Orang kafir, orang munafik juga zakat juga. Dengan haji? Walah mereka sering haji juga. Perang? Mereka juga perang juga. Kadang-kadang masuk di kalangan kaum muslimin perang, tapi mereka ngerusak. Pembedanya wala wal barok. Jadi kalian, ini orang Islam tentu bukan walaknya kepada siapa, baroknya terhadap siapa, gitu loh. Asalkan wala wal baroknya itu kuat, walaupun satu orang jadi umat, walaupun 1 miliar umat Islam 1,5 miliar ya. Tetapi walaknya nggak jelas. Dengan Yahudi mesra, dengan saudaranya sendiri nyembelin. Ya bukan Islam ini. Bapaknya mohon maaf, pemerintah Arab, Saudi bapaknya, Emirat, itu setiap kali ada kudeta, orang baik ikut serta, ikut kudeta. Bapaknya Mursi kemarin, itu dukungan Saudi kuat banget terhadap pemberontak. Contohnya Erdogan pernah mau dikudeta kan? Saudi bantu
bantu pemberontak. Nah ini akhirnya umat Islam nggak jelas kan? Maka kita tidak mengharap itu semuanya dari kita dulu gitu loh. Saya katakan kira-kira umat Islam eksistensinya berhasil nggak? Kalau kita di pondok pesantren menguatkan wala anak-anak kita, itu aset besar itu. Maka tujuan kita adalah menguatkan anak-anak pesantren di seluruh Indonesia yang baik. Jelas harus walaknya. Siapa yang harus kita bela? Jangan sampai seperti yang kemarin terjadi itu, ngakunya pembela ulama, tapi dengan ulama bentak-bentak, nyamakan apa? Tauhid dengan PKI. Ini yang terjadi. Sekarang ini umat sedang kacau. Tapi insya Allah kita bangun dulu eksistensinya. Kan dulu Nabi Ibrahim jadi umat. Kita juga ingin. Walaupun sedikit gak apa-apa. Tapi kuat bener dulu gitu loh. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haqi. Kita ingin ada eksistensi tak henti-hentinya. Di antara umat Islam ada satu kelompok di antara umat itu yang menjadi cikal bakal umat yang selalu tegak di atas kebenaran. Ini yang kita inginkan. Mari kita lihat bagaimana al-wala wal bara sebagai eksistensi umat. Yang online berapa orang sekarang? Hah? 25. Gak tahu dong. Mereka ikut nggak ini? Saya pakai FB ini karena kapan-kapan mereka bisa lihat ini. 25. Oke. Saya ingin yang apa? Yang online yang ikuti FB ini untuk komentar bahwa dia datang ikut. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ini surat Mumtahanah ayat 4. Sungguh buat kalian, perhatikan, sungguh buat kalian, sungguh buat kalian ada teladan yang baik. Sungguh buat kalian ada teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim. Idh qalu, ketika Nabi Ibrahim dan pengikutnya itu mengatakan liqaumihim, kepada kaumnya. Ini kaumnya, satu kaum, tapi beda akidah. Apa? Inna bura'a'u minkum. Inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Putus hubungan dengan kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Orangnya dan ideologinya. Aku bukan bagian dari kalian. Kafarna bikum. Kami kafir dengan kalian. Artinya enggak mengakui keberadaan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Mulai tampak permusuhan antara kami dan kalian dan kebencian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sehingga kalian beriman kepada Allah yang esa. Ini ayat Quran bukan? Ini keras atau
Tegas. Ini tegas bukan keras ya. Ini teladan siapa? Nabi Ibrahim. Ini perkataan siapa? Nabi Ibrahim. Yang disampaikan oleh Allah, betul nggak? Allah mengatakan teladan yang baik. Orang yang mencaci maki Allah harus kita cintai. Orang yang mencaci maki di Indonesia harus kita cintai. Ya enggak dong, benar enggak? Maka kita dengan setan mau mesra. Tapi setan ngomong itu mesra dengan kita itu? Setan ngomong nggak kalau dia mesra dengan kita? Iya, ngomong nggak? Fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam. Gimana perkataannya? Fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Mau enggak kutunjuk ini ada kerajaan yang kekal. Keren itu mesra banget kan? Innilakum nasihun amin. Aku nasihat bener lo. Musuh kadang-kadang apa? Penampilannya kayak penasehat tapi sebetulnya membantai. Betul nggak? Nah ini penting. Jadi kalau benci kepada setan harus, bener nggak? Penyembah setan ada nggak? Ada. Bangga penyembah setan. Masa dengan mereka kita cinta? Iya. Ini teladan yang baik. Kalau kafir yang memusuhi Islam harus tegas dengan mereka. Kalau nggak memusuhi, boleh berbuat baik dan wajib berbuat baik, wajib adil dengan mereka. Tetapi dari sisi akidah yang rusak, kita tidak boleh mengakui. Sebab kalau kita mengatakan semua agama sama, akhirnya kita menegakkan Islam nggak? Dong sama kok, ganti-gantian juga nggak apa-apa kan gitu kan? Nah, ini barok ya, ini barok. Ini berlepas diri dari seluruh kekufuran. Bahkan kalau dalam surat apa? Al-Hujurat. Nah, gimana? Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Ya. Ini yang absen. Ada Sofa, ada Sania, ada Indah, baru 4, baru 3. Indah Malikah atau Malikahin? Oh Hajar Sabita. Ya, ala kulli halin baru 3. Berarti yang dianggap yang apa namanya 23 absen. Oke, jadi kata Allah, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kemaksiatan suka, nggak bisa kan? Kadang-kadang anak-anak muda itu ya Allah, diajak pacaran nggak mau, sombong amat sih. Orang sombong tuh di neraka loh. Oh jadi kalau aku nggak mau dengan engkau itu sombong ya? Iya sombong, di neraka iya. Lah terus gimana? Yuk pacaran kita. Oh jadi kalau pacaran tuh tawadhu gitu. Terus akhirnya apa? Pacaran dalam rangka tidak sombong supaya masuk surga. Mau gitu? Itu racun itu gitu. Sama. Yuk kita ke gereja, sholawatan di gereja, itu toleransi. Itu yang terjadi itu. Yang ngakunya pahlawan dan pembela ulama itu nyanyi-nyanyi di gereja, doa-doa di gereja, jaga gereja, bubarin pengajian. Nah, itu kan gawat ini. Saya ingin nunjukkan aja bahwa walak wal barok yang nggak jelas itu kacau itu.
Ustadz yang baik-baik diusirin, dibentak-bentak, pengajiannya dibubarin. Giliran gereja ikut-ikutan. Ini kan gawat ini. Maka saya katakan, apakah umat Islam di Indonesia itu mayoritas? Minoritas banget. Umat Islam di Indonesia itu minoritas banget. Karena apa? Apakah umat Islam itu mencintai Islamnya? Itu yang jadi masalah. Nah, dalam ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 71. Ya, ada Farah, ada Salma, ada Aisyah. Oke. Supaya kalian kenal teman kalian. Sehingga nanti kalau datang tidak asing karena sudah dikenalkan. Aman-aman aja kan kalian? Aman. Yang penting jaga baik-baik, jaga diri baik-baik. Allah mengatakan surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang beriman yang benar-benar beriman, sebagian mereka kekasih, teman, pelindung, penolong bagi yang lainnya. Jadi semuanya saling cinta mencintai, saling dukung mendukung. Yang dilakukan apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Berkasih sayang dalam rangka beramar ma'ruf. Untuk itu kalau yang ngajak amar ma'ruf jangan dibully. Gara-gara bangunin kemudian dibully. Wah itu ya kebalikannya, bener gak? Jadi kalau teman kita itu bangunin kita nggak usah marah. Terima kasih saya dibangunin. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang kemungkaran. Jangan pacaran loh, nah, gitu kan. Begitu. Jadi kalau ada yang berbuat buruk dilarang. Wa yuqimunas shalah, dalam rangka menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah, dan dalam menegakkan zakat. Dan dalam rangka apa? Bingkai terbesar adalah berkasih sayang mesra, bukan untuk kemaksiatan, tapi wa yuti'unallaha wa rasulah. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ciri kalau kita beriman selalu mencintai orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan dakwah. Jadi kalau kita ketemu dengan siapa saja, walaupun nggak kenal sebelumnya, tapi kita tahu dia itu masya Allah aktivis dakwah, aktivis hizbah, benar-benar berdakwah, kita mencintai dia dan kita membelanya. Jadi yang tadi saya telepon itu, sebetulnya saya sekarang ini sedang sedih banget karena saya dihubungi oleh Ustadz Abdul Wahid dari Igur. Mereka mengatakan ada saudara-saudara kita dari Igur ini lari ke Jakarta. Tapi pakai paspornya itu dikatakan palsu. Paspornya Turki. Tapi Turki sendiri ngakui mereka. Maka saya sebetulnya berhari-hari ini sedih. Gimana membantu mereka supaya mereka itu ketika mereka dipenjara di Nusa Kambangan. Permintaan saudara-saudara kita supaya kita membantu mereka untuk dipulangkan ke Turki. Dan Turki menerima dengan baik dan senang dengan mereka. Jangan sampai dipulangkan ke Cina. Sebab kalau dipulangkan Cina habis.
Itu yang saya terus terang berhari-hari ini deg-deg terus saya. Iya, karena apa? Bulan September ini keluar minta supaya langsung dikirim ke Turki. Turki, Masya Allah, Turki itu menampung semua orang-orang yang tertindas di seluruh dunia. Dari Mesir yang ditindas oleh Sisi, yang dari Uighur yang ditindas oleh Cina, yang dari Rohingya, welcome banget. Maka saya rindu banget ketemu dengan Erdogan untuk mencium kakinya. Iya. Maka mudah-mudahan tanggal 8 ini saya mau berangkat ke Turki. Iya. Lalu nggak mundur 8, sebetulnya tanggal 2, tapi saya bilang karena ada kajian, udah minta tanggal 8 aja deh. Ya ingin sholat Jumat lah di Hagia Sophia sebentar lah. Ya terus terang saya kagum banget dengan dengan Turki ya, dengan Erdogan yang siap menolong kaum muslimin di mana saja berada. Iya. Dan alhamdulillah Turki ini baru saja menemukan gas alam yang berjuta-juta barel. Yang dengan itulah Turki bisa mandiri dalam BBM. Dan kelihatannya tahun 2023 ini di sana ada selat yang memang dilalui di seluruh dunia, harus melewati itu. Cuma perjanjian itu sejak kekalahan Turki dulu, maka itu untuk seluruh dunia dan tidak memiliki. Nah ini nanti tanggal 20 tahun 2003 kembali lagi ke Turki sehingga menguasai perekonomian dunia. Maka sangat mungkin tidak sampai tahun 2030 Turki menguasai ekonomi dunia. Ya. Oke, kita lihat nih. Eksistensi umat Islam digambarkan dalam hal wala' wal bara'. Walaknya surat At-Taubah ayat 71. Orang beriman, laki-laki dan perempuan, asalkan iman benar loh, hati mereka selalu terikat, dekat sama mereka. Kalaupun belum ketemu, tapi hati sudah saling kenal. Maka kita sering sekarang ini sebetulnya termasuk keberkahan corona. Dan kita terima kasih kepada corona. Gara-gara corona kita bisa melakukan pertemuan dengan seluruh dunia. Pekan kemarin udah berapa kali kita ketemu. Terakhir kali ketemu dengan Syekh imam besar Masjid Al-Aqsa. Kita melakukan pertemuan melalui online, ya, mengenang peristiwa 51 tahun dibakarnya Masjid Al-Aqsa. Dan kita biasa, ya, mau daurah dengan ulama-ulama besar, udah pakai aja Zoom aja, ketemu kita dengan. Dengan gini kita juga terima kasih, alhamdulillah corona, wahai corona, terima kasih buatmu. Dengan ini saya bisa ketemu dengan ulama-ulama besar di seluruh dunia. Iya, saya itu diundang berkali-kali oleh Stiba Wahda Islamiyah di Sulawesi untuk ngisi kuliah perdana, ya, mahasiswa baru. Udah 3 kali saya nggak bisa datang terus. Ini kemarin, Ustaz bisa nggak? Ya kalau ini ya apakah pesawat bisa tidak? Zoom Ustaz, alhamdulillah. Jadi istilahnya dengan Zoom ini kita bisa bertemu setiap saat dengan saudara-saudara kita. Nah, asalkan cirinya satu, cinta kepada Allah.
Maka orang yang saling cinta mencintai pasti terikat hatinya. Karena apa? Dia ingin lebih memperluas kerjanya. Amar ma'ruf, nahi mungkar, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, menegakkan Islam. Mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ulaika sayar. Orang-orang yang hatinya terikat dengan iman, itu yang bisa berkasih sayang. Adapun kalau nggak terikat dengan iman, mereka saling bermusuhan. Pasti. Surat apa? Hud. Surat Hud halaman terakhir kali. Wala yazaluna mukhtalifin illa marrahima rabbuk. Enggak henti-hentinya mereka selalu berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau orang itu tidak cinta kasih sayang karena Allah, pasti apa? Kalau orang tidak cinta kasih sayang karena Allah, pasti karena apa? Dunia. Dunia itu menyatukan atau memecah belah? Kenapa? Karena dunia itu terbatas, benar nggak? Kalau terbatas, berantem nggak jadian? Maka ada seorang anak nangis berontak kepada ibunya gara-gara ibunya ngambil warisannya. Ada orang anak nangis kepada saya gara-gara apa? Takut ibunya ngambil warisan. Dan ada seorang ibu nangis-nangis kepada saya karena apa? Anaknya mau ngambil warisannya. Ini satu-satunya warisannya rumah, dia mau ditempati, mau diambil oleh anaknya. Ibunya nangis. Itu kalau masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat bisa dipisahkan? Aku ingin mencintai engkau asalkan aku bisa berdakwah. Dilarang? Enggak kan? Karena enggak ada saling merugikan, saling menguntungkan. Ingat, kalau keterikatan sesama kalian karena dunia pasti berpecah belah. Suami istri itu kalau terikatnya dengan dunia pasti bosan, benar enggak? Suami ya pasti bosan dengan istrinya, cari gantinya. Si istri ingin lepas suaminya karena bosan, benar nggak? Benar kalau ikatannya kalau ikatannya akhirat, enggak. Coba suami istri, ikatannya apa? Tasmi'an bersama. Insya Allah nggak akan selesai itu terus, ya. Ikatannya apa? Asalkan mau qiyamul lail bersama-sama, sambil murojaah. Jadi kaya bersama. Tahu nggak cara kaya bersama caranya? Qiyamul lail cuma 1000 rakaat, 1000 ayat aja. Jadi kalau kalian ingin jadi orang kaya gampang sih. Qiyamul lailnya 1000 rakaat, 1000 ayat. Ya cuma 9 juz saja setiap malam. Loh kan ayatnya mangqama bi alfi ayatin kutiba minal munqatirin. Siapa yang qiyamul lailnya itu, siapa yang melakukan qiyamul lail dengan 1000 ayat ditulis orang konglomerat. Jadi konglomerat yang hebat itu kalau qiyamul lailnya itu 1000 ayat. Ya saya hitung kira-kira mulai daripada surat Al-Baqarah sampai surat Al-A'raf akhir gitu. Ya 9. Nanti kemudian setelah itu dari Al-A'raf sampai apa? Ya insya Allah berikutnya nggak terlalu panjang ya. Ya cuma 6 juz saja gitu. Pokoknya sepekan selesailah gitu ya. Sepekan selesai khotam gitu ya. Jadi sebulan 4 kali khotam gitu. Sedikit kan? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Innallaha azizul hakim. Mereka akan mulia. Oke. Dilanjutin lagi.
Di antara tonggak yang harus ada adalah imamah dan uswah. Kepemimpinan yang diikuti, yang diteladani, yang ditaati, tapi dengan referensi yang jelas, hak. Imamah dan uswah. Maka sudah sewajarnya umat itu akan jadi umat kalau punya ulamanya yang diikuti, jelas. Kita lihat Allah menggambarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Ingatlah surat Al-Baqarah 124 ya. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan berbagai macam ujian dan dia menuntaskan semua ujian itu. Setelah lulus ujian, inni ja'iluka lin-nasi imam. Kujadikan Anda sebagai imam. Maka lulus kalian tuh kalau kamar kalian bersih, nggak ada yang berserakan. Kapan-kapan saya ngintip ketika nggak ada orang sama sekali, wah itu repotnya. Meyakinkan nggak ada orang tuh gimana caranya? Ternyata nggak ada yang berserakan tuh baru lulus itu. Kalau masih ada cucian di sana, anduk yang nempel di mana gitu ya. Nah itu belum lulus itu. Lulusnya apa? Kalau adik-adik kelas masa, aduh, Masya Allah. Walaupun ketemu dengan kakak-kakak kelas 12, cuma berapa bulan, tapi terasa nikmatnya gitu. Baru itu. Itu lulus itu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah lulus ujian baru inni ja'iluka lin-nasi. Aku jadikan kau imam. Dan Nabi Ibrahim ambisi banget, ambisi. Qala wa min dzurriyyati. Nepotisme yang paling hebat itu adalah Nabi. Bayangkan aja, merekomendasikan seluruh keturunannya jadi imam semuanya dan dikabulkan. Apa hebat? Kita itu paling-paling merekomendasikan jadi apa? Pegawai. Jadi apa? Nah itu ya. Tapi kalau Nabi Ibrahim enggak, merekomendasikan semua putranya jadi imam. Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Syaratnya satu, enggak zalim aja. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdir zalimin. Nah, kita lihat imamah, keteladanan. Harus jelas siapa yang harus kita ikuti. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Pendahulu-pendahulu pertama dari orang-orang muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Apa? Allah ridha sama mereka. Mereka pun ridha sama Allah. Ini perlu referensi yang sudah mati. Kalau yang referensi yang sudah mati itu kan nggak berubah. Kalau kita referensinya masih hidup itu biasanya berubah. Kalau berubah masuk kita ikut berubah juga. Pendahulu-pendahulu pertama mereka itu mendapatkan apa? Ridha Allah, surga. Saya tolong ya doakan ya supaya saya dapat mendapat gelar RA. Gelar-gelar yang lainnya tuh nggak ada gunanya, benar-benar nggak ada gunanya tuh. Saya cuma ingin RA, tapi bukan Raden Ajeng. Kalau Raden Ajeng itu saya bayar 10 juta dapat Raden Ajeng. Tapi radhiyallahu anhu. Nah itu radhiyallahu anhu itu didapatkan nggak mungkin saya ketahui sekarang, nggak mungkin. Ketahui kapan? Kalau sudah nyawa sampai pada kerongkongan.
Kemudian orang yang saya tinggalkan doakan saya atau tidak, itu aja. Jadi kalau saya mati ternyata banyak yang mendoakan saya, berarti RA-nya dapat. Itu yang saya cita-citakan. Saya cita-citanya satu itu aja. Gak ingin dunia, gak ingin apa. Pokoknya dapat radhiyallahu anhu. Ya. Jadi imamah, keteladanan penting. Ya. Kita meneladani Abu Bakar, kita meneladani Umar. Maka tugas kalian adalah cari pendahulu-pendahulu pertama dari wanita-wanita muhajirat. Bagaimana akhlak mereka? Ikuti, catat. Setiap kalian harus nulis ya. Yang namanya Aisyah, tulis Ibunda Aisyah. Yang namanya Asma, tulis Asma binti Abi Bakar. Ya, tolong itu kalian kenal yang orang terdahulu yang baik-baik. Bayangkan aja dapat ridho, dapat surga. Umat yang semacam ini pasti membawa kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil. Nah, itu kepemimpinan, imamah dan kepemimpinan dan keteladanan. Orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu siapa? Ulama. Ulama itu ulil amri kita. Penguasa kalau dia mengikuti ulama, ulil amri. Kalau enggak. Jadi saya katakan ulil amri itu yang beriman kan? Karena minkum. Jadi jangan sampai orang nggak pernah ikut pemilu kemudian ngomong siapapun jadi pemimpin termasuk ulil amri, amirul mukminin. Nggak bisa gitu. Kalau dia nggak ingin Islam, ya jangan dijadikan ulil amri, betul nggak? Yang ada apa? Sekarang itu secara de facto menguasai saya, tapi saya tidak pernah mengakui mereka sebagai pemimpin saya kan itu. Ya nggak? Orang-orang kafir, orang-orang yang komunis de facto menguasai, tetapi secara de jure, secara undang-undang, secara apa? Akidah bukan pemimpin. Maksudnya gini, umat Islam kalau ingin jadi umat benar-benar harus ada imamahnya, harus ada kepemimpinannya, harus ada uswah, keteladanan. Kalau nggak jelas yang diteladani, nggak jelas kepemimpinannya, ya bermasalah. Ya. Berikutnya harus ada syir'ah dan minhaj. Harus ada hukum dan sistem. Ada syir'ah dan minhaj. Surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiman alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ini Allah bicara tentang referensi yang isinya adalah hukum dan sistem. Ini fungsi Quran. Kami menurunkan kepadamu Alkitab dengan benar. Al-Maidah 48 ya. Kami
menurunkan kepadamu Alkitab dengan benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, batu ujian kebenaran atas kitab sebelumnya, maka aturlah, hukumlah, aturlah, bimbinglah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Quran itu untuk mengatur. Dan jangan ikuti hawa nafsu mereka, kemauan mereka, dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Untuk setiap kalian telah kami jadikan untuknya syir'ah, hukum, wa minhaja, dan sistem. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, Allah menjadikan kalian umat yang satu. Akan tetapi Allah menguji kalian dengan apa-apa yang telah diberikan kepada kalian. Berlombalah dalam kebaikan. Oke, jadi kalau mau dunia ini semua jadi umat Islam, tapi Allah nggak menghendakinya. Allah menghendaki siapa yang milih, silahkan milih. Dan menghendaki orang Islam itu bangga dengan Islamnya. Quran itu, jadi semua umat itu punya apa? Minhaj masing-masing. Umat Islam punya manhaj, sistem dan hukum. Perhatikan, sistem dan hukum dengan sistem beda nggak? Sistem itu kalau sudah dilegislasikan, dijadikan undang-undang, maka kemudian ada sanksi, ada perangkatnya. Zina haram, yang penting bagaimana sistem orang nggak bisa zina lagi. Nikah halal, bagaimana memudahkan nikah dengan undang-undang. Riba haram, bagaimana secara undang-undang riba nggak diberlakukan. Nah, Indonesia masih riba masih berlakukan, ya nggak bisa. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, umat Islam akan punya umat, menjadi umat kalau punya hukum dan punya perundang-undangan. Dan inilah perjuangan kita supaya Indonesia menerima Islam sebagai undang-undang. Boleh nggak? Secara demokrasi boleh nggak? Boleh, secara demokrasi boleh aja. Indonesia itu yang nggak boleh apa? Maksa orang. Untuk itu dakwah kita, dakwah politik itu penting. Ya kita dakwai orang, ayo. Indonesia sudah pernah dikuasai oleh sekuler, pernah kan? Pernah dikuasai oleh komunis, pernah dikuasai oleh macam-macam ya. Tapi belum pernah dikuasai oleh Islam. Ayo, sekarang Islam mengatur. Nanti dirasakan. Begitu caranya. Berikutnya, literasi dan referensi harus jelas. Yang perlu kita pelihara adalah literasi dan referensi. Kepada siapa kita mengembalikan? Alhamdulillah, literasinya jelas, Quran, sunnah, ijma ulama, dan ijtihad. Literasinya jelas, rujukannya jelas. Allah mengatakan dalam surat Syura ayat 10. Wa makhtalaftum fihi min syai'. Wa makhtalaftum fihi min syai'. Apa yang kalian perselisihkan padanya dari sesuatu, fa hukmuhu ilallah, maka hukumnya kembali kepada Allah. Tadi dalam surat apa? Ya. Kalau dalam surat An-Nisa, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau ini wa makhtalaftum fihi min syai', dan apa yang kalian perselisihkan dalam sesuatu, fa hukmuhu ilallah, maka hukumnya kembali kepada Allah. Dzalikumullahu rabbi, itulah Rabbku, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Dan di antara yang perlu kita catat, tonggaknya adalah bahasa.
bahasa. Ya. Dalilnya banyak, tapi saya tulis saja di lughah. Bahasa, termasuk bahasa salam ya. Bahasa salam kita satu kan? Gak usah ditambahi dan jangan dikurangi. Ya. Orang yang nambah-nambahi bahasa salam kita, berarti dia tidak pede dengan bahasa itu, benar gak? Bahasa Arab harus kita kuasai. Bahasa Arab bukan milik orang Arab. Bahasa Arab itu milik Allah. Dan kita diperintahkan untuk bangga dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Saya ingin kalian mengatakan, aku tidak akan merasa lulus dari Ibn Abbas kecuali aku bisa baca kitab. Bisa nggak? Bisa. Sehingga tidak perlu nanti ada suatu saat, Ustadz tolong pelajarannya diganti yang lainnya. Loh kenapa? Belum siap. Nah, baca kitab harus kuasailah bahasa kita. Indah banget, asyik banget loh. Bahasa Arab tuh asyik banget. Nikmatnya luar biasa. Ya, nikmatnya luar biasa. Maka ada orang yang ngerayu apa? Istrinya dengan nahwu gitu. Cintamu untukku sudah mabni. Asik banget itu, suami istri saling merayu dengan nahwu. Ya. Dalilnya bahwa bahasa Arab penting banyak banget. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kita untuk mempelajari bahasa supaya nggak hilang agama kita. Saya kasih contoh saja ya. Bahasa Indonesia itu 80% serapannya dari bahasa Arab sebetulnya. Cuma kemudian mereka ingin menghilangkan satu persatu. Walaupun kebencian mereka dengan bahasa Arab, ya, mereka tidak akan bisa mengingkari bahwa Indonesia ada karena bahasa Arabnya juga. Dan perlu kita ketahui, perang kita itu perang bahasa. Maka termasuk juga bahasa Indonesia berusaha untuk menyingkirkan dan merusak bahasa. Contohnya apa? Ramadan. Sebetulnya bagus Ramadan ditulis seperti biasa Ramadan. Tapi kemudian ditulis Ramadan. Romat apa? Sakit mata, belek. Jadi ketika Ramadan ditulis seperti sekarang ini, Romat itu artinya apa? Belek. Maka saya nggak mau Ramadan dan Ramat gitu. Salat ditulis salat, salat ya salat, sayur itu. Jadi bahasanya harus kita pertahankan. Bagaimana kita ingin belajar Islam kalau tidak tahu apa? Bahasa Arab. Referensi semuanya pakai bahasa Arab kan? Dan ketika salah mengartikan, ya namanya istilah itu kan mengandung nilai. Seperti sekarang apa? Ilah diartikan Tuhan. Tuhan itu Tuhan tu. Tuhan dengan ilah beda. Ya, Rob
Rob diartikan Tuhan, ilah diartikan Tuhan. Padahal jauh antara Rob dengan Tuhan. Ad-din diartikan apa? Padahal antara agama dan din jauh. Maka saya katakan, kalian harus belajar bahasa Arab. Harus kuasai bahasa Arab. Kalau enggak, khawatir Islam hilang, kita enggak sadar. Berikutnya adalah sejarah. Sejarah itu tonggak umat Islam. Kita harus tahu sejarah dengan secara faktual. Bukan sejarah yang dibikin-bikin. Dan kita bisa membedakan mana kelakuan umat Islam yang diinspirasi karena Islamnya, dan bagaimana keterpurukan umat Islam karena meninggalkan Islamnya. Bukan karena Islam mereka berpecah belah, tapi karena telah meninggalkan Islam. Pamannya ya, zaman khilafah awal Abu Bakar Siddiq, mesra banget, bener gak? Tapi ketika Islamnya itu dihilangkan, kemudian menjadi kerajaan yang turun-menurun, maka pertumpahan darah terjadi, betul gak? Karena apa? Sejarah itu refleksi. Refleksi sejauh mana orang komitmen dengan Islam dan sejauh mana orang meninggalkan Islamnya. Ingat, umat Islam maju dan memimpin dunia karena komitmen dengan Islamnya. Walaupun jumlah mereka sedikit, terbukti pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Khulafaur Rasyidin menguasai dunia. Walaupun jumlah mereka nggak banyak. Dan ketika umat Islam meninggalkan Islamnya, terpuruk. Kalau Barat maju karena meninggalkan agamanya atau karena pegang teguh agamanya? Kalau Barat maju teknologinya karena meninggalkan agamanya. Jadi sekuler. Karena apa? Agamanya berlawanan dengan akal. Betul? Dari sisi teknologi, tapi mereka hancur akhlaknya karena apa? Tidak mau ngambil Islam. Jadi perlu saya katakan, Barat maju nggak dari teknologi? Maju. Saya ingin tanya, apa kontribusi ideologi Barat sekuler terhadap kemajuan teknologi? Ada nggak? Tidak ada sama sekali. Jadi filsafat Barat tidak punya kontribusi sekecil apapun terhadap kemajuan teknologi Barat. Teknologi Barat itu sebetulnya karena meninggalkan kebodohan, karena mengambil teknologi Islam. Tapi kalau filsafat Barat itu tidak pernah punya kontribusi, sama sekali nggak punya kontribusi. Maka kalau kita ke Barat, sebetulnya belajar aja dari Islam sudah ada. Dan kalaupun pengembangannya Barat, ambil teknologinya, jangan diambil filsafat. Nah, kalau filsafat, namanya filsafat Darwin. Barat kan filsafat Darwin ya. Barat itu filsafatnya dua, filsafat Darwin dan filsafat Sigmund Freud. Nah, kalau Darwin mengatakan semua itu dari kera. Artinya apa? Manusia tidak yang menciptakan. Berarti manusia itu perutnya, seksualnya. Makan minumnya itu manusia. Dilanjutkan Sigmund Freud mengatakan apa? Manusia itu libido. Maka semua iklan pakai perempuan. Karena apa? Setelah kenyang dilarikan kepada seksual. Itu Barat. Kira-kira kalau orang ingin mengenyangkan perutnya dan menyalurkan seksualnya, itu bisa memajukan teknologi nggak? Nggak ada kaitannya, benar nggak? Itu adalah penggunaan teknologi untuk perut dan seksual. Maka Barat itu filosofinya sejak awal nggak jelas perempuan itu manusia atau jin, kecuali setelah tahun 1900 baru tahu manusia itu, perempuan itu manusia.
itu pun sepanjang sejarah dianggap sebagai apa? Sumber kecelakaan. Maka kemudian ada emansipasi. Istilahnya apa? Kemerdekaan dalam berbuat maksiat. Itu. Untuk itu hendaklah kita bangga dengan sejarah kita. Kuasai sejarah. Tapi yang faktual, ya. Untuk tahu bagaimana bukti umat Islam terpuruk karena meninggalkan Islamnya, dan bagaimana Islam maju karena berpegang teguh dengan Islamnya. Itu ya, saya kira sudah waktu udah habis. Insyaallah pertemuan depan kita bicara tentang usul tarbiyah. Ya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.